Kami percaya Tuhan selalu menjawab doa kami, selalu indah dan tepat pada waktunya. Puji nama-Mu Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, apa kabar? Dan kita percaya selalu baik di mata Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini, hari Rabu, dalam acara Renungan Harian. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita kembali akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan.
Kami boleh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Kami boleh mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengucap syukur kalau kami bisa melewati hari. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, kami kembali pagi hari ini akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari itu firman-Mu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Mazmur 119 ayat 127. Mazmur pasal 119 ayat 127. Firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Satu kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya angkat dari Mazmur 119 ayat 127, mencintai firman Tuhan lebih dari emas. Bahkan pemazmur berkata lebih dari emas tua. Saudara, kenapa kita harus mencintai firman Tuhan? Firman Tuhan yang kita baca mengajar kepada kita pagi hari ini bahwa kita harus mencintai firman Tuhan lebih dari emas. Bahkan Alkitab berkata lebih dari emas tua. Tetapi saudara, yang sangat ironis dilakukan oleh anak-anak Tuhan, bahwa mereka seringkali mencintai emas daripada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mencintai firman Tuhan bukan hanya sekedar bersedia mendengar, tetapi juga mentaatinya, menjadikan sebuah remah di dalam kehidupan kita. Ketika seseorang mengatakan bahwa dia mencintai firman, maka ia akan berusaha untuk menghidupi atau melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, melalui program renungan harian tiap hari yang saya berikan buat Bapak Ibu, bukan untuk Bapak Ibu tapi untuk kita juga, untuk saya juga, dan firman Tuhan ini yang akan menuntun kita. Jadi sekali lagi, bukan hanya sekedar kita mendengarkan, tapi kita harus menghidupi atau melakukan firman di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita harus mencintai firman Tuhan lebih dari segala harta kekayaan kita? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ketika kita mencintai firman Tuhan dan melakukan serta menghidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mendapat hikmat dari Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 firman Tuhan berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan ayat 98 berkata,
Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Dengan jelas, beberapa ayat yang baru saja kita baca, bahwa orang yang mencintai firman, maka firman Tuhan itu akan mampu memberi hikmat bagi kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Sedangkan orang-orang yang memiliki hikmat artinya mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang baru saja kita baca di atas, maka nampak dengan jelas bahwa hikmat Allah yang akan memampukan kita menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Dan untuk memenangkan tantangan itu, maka kita membutuhkan hikmat Allah. Misalnya, saya akan ambil satu contoh. Kalau kita ingin melakukan satu tindakan, misalnya mau buka usaha, tentu bukan hanya semangat yang harus kita punya, bukan hanya keterampilan yang ada pada kita, tetapi hikmat ini yang akan menuntun kita. Mana yang harus kita lakukan dalam usaha kita itu. Supaya pada waktu kita ambil satu tindakan, maka tindakan itu tidak salah. Atau ketika kita sedang memanage keuangan dalam rumah tangga, itu tidak mudah. Hari-hari ini begitu hal banyak yang membuat kita tergoda untuk membelikan sesuatu. Semua serba diskon. Cuci gudang. Ya, memang benar cuci gudang. Gudangnya dicuci, tapi harganya nggak dicuci. Ini sebuah kenyataan. Kalau kita nggak memiliki hikmat di dalam memanage keuangan dalam rumah tangga, maka kita akan selalu kurang. Karena sesuatu barang yang dibeli tidak yang utama di dalam pemakaian keluarga. Atau bagi seorang anak di dalam mengambil sebuah keputusan fakultas yang harus dia tempuh, yang harus dia ambil, itu perlu hikmat. Sebagai orang tua juga butuh hikmat di dalam mengajar anak-anaknya akan pengenalan akan Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, hikmat Allah yang memampukan kita untuk menghadapi berbagai tantangan dan godaan, dan untuk memenangkan tantangan itu, maka kita membutuhkan hikmat Allah. Kiranya renungan pagi hari ini boleh menjadi dasar di dalam kita belajar mencintai firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada hikmat yang Tuhan berikan. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Sungguh satu pengajaran yang indah hari ini, di mana firman Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami. Kami diajarkan oleh firman-Mu hari ini Tuhan, untuk kami belajar mencintai firman Tuhan lebih dari emas, bahkan emas Tuhan. Kami bersyukur untuk pelajaran yang terindah pagi hari ini. Kami memang butuh hikmat di dalam menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin penuh dengan tantangan.
tapi dengan hikmat Tuhan kami akan diberkati. Berkati setiap yang bekerja, usaha, studi, dalam keluarga, dalam pergaulan, Tuhan berkati. Supaya perjalanan hidup kami akan selalu melihat hal yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, tetap optimis bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. God bless you. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.